Insya Allah itu baru pertama kali dilaksanakan di sekolah kita, yaitu asesmen talenta peserta didik. Seperti yang tadi disampaikan ya, kita menggandeng laboratorium psikologi dari Universitas Negeri Malang untuk gladi bersih ANBK. Kemudian nanti pelaksanaannya sendiri di tanggal 21 dan 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Renban Podcast. Suara kita, karya bersama. Bersama saya Dita Ngeraini yang akan menemani kalian dalam episode hari ini. Episode hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Ari Fatmi selaku Wakil Kurikulum SMKN 1 Toren. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Teman-teman podcast, gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, dalam episode hari ini kita akan membahas topik yang masih hangat nih. Contohnya psikotes kemarin. Oke. Silakan, Bu. Oke, jadi gini, tanggal 23 Juli 2024 di SMK Negeri 1 Turen memang kita ada agenda sekolah, agenda kegiatan yang insya Allah itu baru pertama kali dilaksanakan di sekolah kita, yaitu asesmen talenta peserta didik. Untuk asesmen talenta peserta didik sendiri itu kita menggandeng lembaga psikologi ya, yang pasti kan kita menggunakan jasa dari lembaga yang sudah kompeten di bidangnya, yaitu lembaga psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang ya. Nah, pelaksanaannya memang kita lakukan di awal tahun pelajaran baru 2024-2025. Tentu saja kita ada tujuan ya, ada maksud dan tujuannya kenapa kok dilaksanakan di awal tahun pembelajaran, karena kita ingin hasil dari psikotes tersebut atau hasil dari asesmen tersebut itu menjadi informasi awal bagi sekolah yang tentu saja nanti akan kami tindak lanjuti untuk dibagikan informasi tersebut kepada Bapak Ibu guru di sekolah kita, agar nantinya bisa memberikan treatment yang tepat sebagai informasi awal untuk memberikan informasi yang tepat sekaligus untuk bentuk intervensi yang tepat bagi peserta didik, khususnya peserta didik baru di kelas 10. Karena kemarin untuk psikotes itu sendiri, asesmen talenta peserta didik itu sendiri, itu yang disasar itu adalah kelas 10 baru. Berarti kemarin waktu psikotes itu yang hadir kelas 10? Iya, seluruh kelas 10 baru yang jumlahnya antara 755 peserta didik. Iya. Kalau boleh tahu, Bu, psikotes yang diujikan itu seperti apa? Oke, untuk asesmen talenta peserta didik ini memang kemarin seperti yang tadi disampaikan ya, kita menggandeng laboratorium psikologi dari Universitas Negeri Malang. Untuk jenis psikotesnya kita kemarin bekerja sama untuk macam psikotesnya terdiri dari psikotes intelijensia atau kecerdasan secara umum, kemudian psikotes dari aspek psikologis, diantaranya adalah performa peserta didik, performa belajar dari peserta didik itu seperti apa, kemudian juga gaya belajar dari peserta didik baru itu seperti apa, minat dari peserta didik itu seperti apa. Kemudian kepribadian juga, kita juga merencanakan untuk asesmen kepribadian juga. Benar, Bu. Saya sendiri tuh belum tahu bakat minat saya di mana. Kadang saya menyukai sesuatu, tapi sesuatu tersebut belum tentu bakat saya. Iya. Jadi tes seperti itu sangat penting. Mengukur kemampuan kita sangat penting. Jadi sangat penting. Iya, itu memang merupakan ini ya, evaluasi dari hasil pembelajaran tahun sebelumnya, karena ini juga menjadi hal yang perdana di sekolah kita. Kita melihat kurikulum Merdeka
khususnya di tahun 2024 itu kan ada pesan moral, salah satunya adalah tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan belajar dari peserta didik. Nah, kalau kita dari gurunya belum tahu kesiapan belajar peserta didik khususnya kelas 10 yang baru itu seperti apa, kemudian potensi bakat minat yang mungkin saja mereka sudah bawa dari tingkat-tingkat sebelumnya, maka kita tentu saja untuk bentuk intervensinya atau penanganannya mungkin kurang pas. Maka kita merasa penting sekali untuk adanya kegiatan asesmen ini. Salah satunya adalah untuk menentukan dan membantu mengarahkan, khususnya nanti karena kita backgroundnya kan dari SMK tuh ya. Kalau dari SMK rata-rata minat mereka untuk masuk di sekolah kita itu kan punya arah tujuan untuk bekerja. Nah, dengan adanya asesmen talenta, bakat, dan minat ini sekaligus bisa membantu untuk mengarahkan karir siswa ke depannya itu yang pas sesuai dengan potensi, bakat, minat mereka itu seperti apa. Iya, Bu. Kalau boleh tahu kemarin selama psikotes itu apakah ada durasi waktunya, Bu? Ada. Durasi waktunya itu untuk satu siswa itu sekitar 2 jam. 2 jam. Iya, 2 kali 2 jam, 1 jamnya 60 menit ya, berarti kan 2 kali 60 menit. Iya. Apa ada hal yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti tes psikotes ini? Nah, karena psikotes kalau kita mendengar dari kalimatnya aja ya, ada kata psiko dan tes, di belakangnya itu ada kata tesnya. Kami menekankan kepada para peserta didik baru ini agar mereka itu tidak terbebani dengan kata-kata tes yang ada di belakangnya. Maka kan kita gunakan namanya itu kemarin adalah asesmen, supaya secara psikologis kalau anak dihadapkan pada sebuah tes itu kan pasti ada, aduh ini kok tes ya, saya dinilai ini berarti. Nah, kita ingin mengurangi efek seperti itu. Jadi biarkan nanti itu berjalan secara alamiah, berjalan secara normal. Jadi sebelum pelaksanaan asesmen itu, para siswa kelas 10, siswa baru itu kita kumpulkan. Kemudian kita berikan sosialisasi dan pengarahan tentang bentuk asesmen yang akan diterapkan kepada mereka supaya pada saat hari H pelaksanaan itu mereka lebih rileks. Kemudian juga tidak tegang. Ya, kalau sudah rileks mengerjakannya, insya Allah itu akan keluar secara alami. Nah, naluriahnya mereka itu akan terbentuk dengan sendirinya. Karena tentu saja kalau kita tes antara sikap kita sudah siap dengan anak-anak yang mungkin secara emosional mereka belum siap karena berhadapan dengan yang namanya ujian, itu hasilnya dikhawatirkan kan kurang natural seperti itu ya. Jadi mereka ya kita sosialisasikan dulu tujuannya asesmen itu seperti apa. Kemudian juga kami ingatkan kepada para peserta didik ini sebelum mengikuti pelaksanaan itu mereka diharapkan untuk sudah dalam kondisi sarapan, kemudian juga membawa alat tulis seperlunya seperti itu. Ya. Bu, apakah ada nilai psikotes yang dikasih minimal sampai maksimal? Untuk maksudnya nilai? Iya, nilai tertinggi. Oke. Kalau untuk nilai itu menjadi ranah dari lembaga di mana kita bekerja sama. Karena kan mereka punya standar atau punya instrumen yang dipakai untuk melakukan asesmen itu, dan pastinya untuk bentuk asesmennya itu seperti apa itu sifatnya memang secret ya, sifatnya kan rahasia. Jadi kita tidak diizinkan, para guru itu tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan. Sekali lagi itu sebagai upaya juga untuk memberikan efek tenang kepada para peserta didik. Kemudian dari instrumen-instrumen yang diberikan oleh lembaga tersebut itu nanti diterapkan kepada anak-anak dengan strategi mereka. Iya, dengan strategi mereka, tapi nantinya kita akan memperoleh hasil. Nah, hasilnya itu yang saya baca, ini belum keluar ya, hasilnya insya Allah hari ini keluarnya. Tapi dari koordinasi sebelumnya kita
mendapatkan informasi bahwa hasilnya nanti berupa tabulasi, berupa diagram, berupa kondisi demografi dari setiap individu peserta didik yang mengikuti asesmen itu. Jadi nanti ada sekitar 755 peserta didik yang mengikuti, nanti akan ada laporan sebanyak 755. Dan laporan itu kan masih dalam bentuk tabulasi, tapi di dalamnya juga disertai dengan narasi, kesimpulan-kesimpulan yang akan membantu guru untuk mengarahkan ini kira-kira bakat, potensi, minat apa yang tepat untuk siswa tersebut. Ya. Berarti untuk hasil psikotes itu rahasia, Bu ya? Kalau hasil psikotesnya enggak rahasia. Hasil psikotes itu nanti akan diberikan kepada pihak sekolah. Itu kan ada dua laporan ya, dua laporan. Yang satunya itu nanti untuk siswa itu sendiri, kemudian yang satunya dipakai sebagai arsip sekolah. Ya, dan nanti hasilnya itu akan dipaparkan dari pihak lembaga ini tadi kepada pihak manajemen sekolah, kepada perwakilan dari guru, kemudian juga kepada guru-guru BK. Sekali lagi tujuannya adalah untuk membantu murid nantinya, ya, membantu untuk mengarahkan kira-kira setiap siswa itu punya minatnya di bagian apa ya. Itu yang perlu untuk dipertajam, untuk dikuatkan lagi. Dan guru ini memerlukan informasi tersebut supaya nanti bisa membantu siswa ini lebih berkembang lagi potensi. Oke, seperti itu. Apakah nanti di jenjang selanjutnya akan diadakan psikotes lagi? Untuk psikotes ini sementara, karena psikotes ini juga sifatnya berbayar ya. Kita sih inginnya memang setiap tahun ada treatment semacam itu, tapi untuk sementara kita coba di kelas 10 dulu. Tapi insya Allah dari kurikulum itu juga sebetulnya sudah memiliki ya, ada contoh lah instrumen untuk menilai, tapi ya tidak selengkap atau tidak sedetail dari lembaga yang memang kompeten di bidangnya. Kalau dari kurikulum memang yang disiapkan itu adalah instrumen kesiapan belajar. Mungkin hanya dari satu instrumen itu, dan nanti kita coba deh belajar lagi untuk mengembangkan supaya instrumennya itu juga lebih banyak. Kita menggandeng lembaga kompeten itu maksudnya juga hasilnya biar lebih valid dan informatif gitu ya. Bu, selain psikotes, kemarin saya juga sempat mendengar tentang persiapan ANBK. Apa sih Bu ANBK ini? ANBK sendiri kalau kita lihat dari kepanjangannya Asesmen Nasional Berbasis Komputer gitu ya. Tetapi sejatinya walaupun di sini di depannya itu ada kata-kata asesmen, di sini tidak ada konsekuensi terhadap nilai peserta didik sebagai peserta dari ANBK. Jadi tidak ada konsekuensi nilai secara individu, tetapi ANBK sendiri ini sifatnya justru untuk memotret ya kondisi satuan pendidikan di sekolah kita itu seperti apa, yang nanti orientasinya adalah untuk perbaikan pada kualitas pendidikan di sekolah kita dan juga untuk kualitas pengelolaan satuan pendidikan di sekolah kita. Tapi kalau ANBK secara umum ya, ini adalah upaya dari pemerintah untuk memetakan kualitas pendidikan atau memantau dan mengevaluasi lah sistem pendidikan yang ada di Indonesia secara keseluruhan itu seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, jadi Bu ya, jadi tujuannya ANBK ini kalau boleh tahu mengarah kemana? Oke, ANBK ini sendiri yang disasar itu tidak hanya peserta didik sebetulnya. Jadi ada peserta didik, kemudian juga dari pendidiknya atau dari gurunya, kemudian juga kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan. Jadi 3 unsur itu yang menjadi peserta pada kegiatan ANBK. Kemudian untuk persiapannya sendiri ya, kalau kita bercerita di sekolah kita ya, itu ada beberapa tahapan yang kita lalui. Sebelum hari H pelaksanaan yang insya Allah untuk pelaksanaannya tanggal 21 dan 22 Agustus 2024 diawali dengan kegiatan simulasi. Ada simulasinya, kemudian simulasi itu dilaksanakan 2 hari dan insya Allah sudah kita laksanakan minggu lalu.
Kemudian untuk besok ya, yang paling dekat itu agenda besok. Besok itu tanggal berapa ya? Tanggal 15 dan 14 dan 15 itu kegiatannya adalah gladi bersih ANBK. Kemudian nanti pelaksanaannya sendiri di tanggal 21 dan 22. Untuk kegiatan simulasi itu lebih diarahkan pada kesiapan perangkat yang akan digunakan. Karena kita di SMK Negeri 1 Turen itu memilih moda yang full online. Iya, kita pakai Dari moda full persiapan yang begitu panjang ya Bu ya. Itu kan tidak semua ikut Bu ya. Siswa, Tapi itu beberapa peserta itu dipilih secara random, betul. Jadi gini, untuk peserta dari ANBK itu kan sudah ditetapkan tuh dari atas ya, dari Kementerian Pendidikan itu ada 45 peserta utama plus 5 peserta cadangan. Jadi dari jumlah siswa di sekolah kita itu yang terpilih itu dari kelas 11 ya, perwakilannya 45 peserta utama dan 5 peserta cadangan. Kalau dari sisi guru atau pendidiknya itu seluruh guru. Jadi kita di SMK Negeri 1 Turen ini ada sekitar 113 guru. Nah, 113 guru itu kita ikutkan semua. Jadi kita berpartisipasi mulai dari tahun kemarin ya, 2 tahun yang lalu itu kita insya Allah sudah 100% guru yang ada di sekolah kita itu berpartisipasi semua dalam kegiatan survei lingkungan belajar namanya. Kemudian juga kepala sekolah, kalau kepala sekolah kan hanya satu ya di setiap sekolah. Nah, kepala sekolah ini juga akan ikut dalam kegiatan ANBK ini. Jadi ANBK ini rangkaian kegiatan yang tidak hanya diikuti oleh siswa tapi juga diikuti oleh guru dan juga kepala sekolah yang tujuan utamanya adalah untuk motret kondisi sekolah itu seperti apa. Secara umum itu sistem pendidikan di negara kita itu sudah seperti apa, kemajuannya itu sudah seperti apa, yang goalnya nanti dalam jangka panjangnya itu kita berharap ada peningkatan pada kualitas karakter, kemudian juga kualitas pengelolaan sekolah gitu ya, yang juga nantinya diharapkan ada efek positifnya juga pada peningkatan kompetensi. Nah, itu tadi penjelasan psikotes dan ANBK. Sebelum saya tutup nih Bu, mungkin ada motivasi untuk kami siswa SMK 1 Turen. Oke. Kalau motivasi karena siswa ya, kepada siswa ya, yang pasti kita berharap kita sebagai generasi muda ya, sebagai generasi penerus selalu siap menghadapi tantangan zaman, yang pastinya tantangan zaman itu akan selalu berbeda dari tahun ke tahun. Dari zaman saya akan berbeda dengan zamannya Mbak Gita gitu ya. Jadi punya tantangannya masing-masing. Jadi siaplah dengan tantangan-tantangan yang ada. Jangan jadikan tantangan itu sebagai beban, tapi jadikan itu sebagai pelecut dan motivasi kita untuk terus belajar, juga untuk terus maju gitu. Terima kasih kepada Bu Aulia yang telah memberikan informasi yang sangat-sangat membantu. Terima kasih juga kepada Bu Aulia karena telah memberitahu kita apa sih tentang psikotes itu. Mungkin teman-teman yang di rumah yang belum tahu tentang psikotes bisa nonton podcast ini. Terima kasih kepada Bu Aulia sudah datang di podcast kami. Sama-sama. Telah meluangkan waktunya. Untuk teman-teman sobat podcast semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe Turen One Podcast di SMKN 1 Turen. Dadah.